Angkat, baru seminggu kerja aku kan capek banget sih. Ya gitu lah Red, sekarang kan banyak kerjaan kan, bingung juga, apalagi males juga kan nanggepin masyarakat yang banyak nanya. Padahal aku udah jelas kan di website, bawa dokumen apa aja. Iya sih, tapi kamu berarti belum kenal tuh sama Pak Hadianto. Jadi Pak Hadianto itu dulu dia nggak cuma ngomong-ngomong pelayanan aja, tapi langsung kerjain langsung. Jadi beliau pernah merubah sistem nota dinas menjadi nota elektronik, jadi namanya Nadine. Jadi kita udah nggak perlu ribet-ribet bawa koper isinya dokumen-dokumen bejibun gitu. Wah, berarti kalau kayak gitu bisa ya kerja di mana aja ya? Nah benar, jadi makin praktis kan. Jadi itulah namanya berorientasi pelayanan. Jadi nggak bikin orang makin susah dan kerjaan makin cepat. Nilai dan sikap dasar pelayanan dimulai dari dalam diri, peduli, cepat tanggap, dan kerja dengan semangat positif. Red, tadi kan aku baca kan, katanya Pak Hadianto itu di DJKN dia buat budaya kerja, namanya Care sama Crime. Nah, itu artinya apa ya? Oh iya, aku pernah dengar juga tuh. Jadi setahu aku, care sama prime itu singkatan. Yang aku tahu sih, care itu artinya commit, able, responsive, sama emphasis. Terus kalau yang friend, itu tuh profesional, responsif, inovatif, modern, sama enthusiastic. Jadi artinya itu, pegawai itu harus punya sikap dasar pelayanan. Jadi kita bisa kerja dengan hati, cepat, tanggap, terus juga semangat lah sih kan. Oh, berarti pelayanan itu nggak cuma urusan orang luar ya? Jadi antar pegawai juga bisa. Bener banget tuh, kalau kita saling bantu dan terbuka, pelayanan ke masyarakat juga lebih enak. Oke, makasih ya Red. Oke. Menjadi pribadi proaktif artinya nggak nunggu masalah datang. ASN kayak Artan belajar langsung dari teladan, kerja cerdas, tanggap, dan berani mulai duluan. Arkan, kamu nggak pulang? Belum Mbak, ini nih aku lagi ngurusin, aku kepikiran kan ide buat membuat digitalisasi formulir gitu. Jadi orang-orang atau masyarakat nanti nggak perlu deh nulis-nulis manual lagi. Wah, udah mulai proaktif nih, udah kayak Pak Hadianto ya. Setahu aku, beliau tuh pernah bilang, kalau kamu mau bikin perubahan kecil yang berdampak besar, jadi kerjanya tuh jangan tunggu disuruh. Kamu udah mirip tuh kayak Pak Hadianto. Iyalah Mbak, siap jadi ASN yang proaktif, jadi nggak perlu deh diinstruksi lagi, tapi mulai dari hal kecil. Ya, oke, keren lah ya. Nanti kalau butuh apa-apa, aku bilang aja. Oke, aman Mbak. Nggak mau pulang? Nih, mau beli dulu deh. Ya udah hati-hati ya. Yuk. Dari Pak Hadianto, kita belajar bahwa pelayanan bukan cuma formalitas. ASN sejati itu berorientasi pada pelayanan, punya sikap dasar yang tulus, dan selalu proaktif. Karena pelayanan terbaik lahir dari hati, bukan dari perintah. Halo semuanya, kenalin aku Bojes, merupakan CPNS di Kementerian Keuangan. Saat ini sedang melaksanakan lansar online di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Kalian pernah nggak sih punya rekan kerja yang kerjanya asal-asalan? Terus kalau ada salah malah diem aja? Sini aku mau tunjukin kenapa seorang ASN yang akuntabel itu penting banget. Aduh, salah input data lagi. Gimana nih? Udah lah ya, nggak ketahuan juga. Red, kalau ada kesalahan itu nggak apa-apa kok. Kalau misalnya ada kesalahan itu kan hal yang wajar. Berarti kita harus berani mengakui kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Karena cerminan dari ASN yang akuntabel yaitu jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Benar kata semuanya Red, lihatlah Pak Hadianto, dia itu akuntabel, detail, dan tidak takut dievaluasi. Itulah contoh ASN yang akuntabel yang bisa kita jadikan panutan. Jadi kita sebagai calon ASN itu mulai dari hal yang kecil, mulai dari hasil kerja kita. Karena ASN yang akuntabel bukanlah yang sempurna, melainkan yang bertanggung jawab. ASN Akuntabel. ASN berakhlak. Aduh, jadwal hari ini padat banget. Mana tugas kemarin belum dikerjain lagi. Ya iyalah, namanya pembentukan CPNS. Kita harus belajar supaya menjadi ASN yang kompeten. Makanya kalau ada tugas itu dikerjain biar nggak menumpuk. Pengajar kita kan udah bilang supaya agar terus belajar dan terus bertumbuh. Salah satu contoh ASN adalah Bapak Hadianto. Beliau dalam memimpin berani mengumpulkan aset negara senilai 268 triliun. Wow, 268 triliun. Banyak banget ya. Makanya, sebagai seorang PNS,
tidak boleh hanya pintar saja, tetapi harus teliti dan mau belajar lebih baik. Dan pada waktu itu beliau mampu menciptakan lembaga manajemen aset negara sehingga aset negara terjadi secara efektif dan efisien. Nah, Bapak Hadianto ini bisa menjadi panutan kita sebagai ASN muda. Betul. Menjadi ASN yang kompeten bukan soal tentang jabatan, tetapi komitmen kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan bekerja sepenuh hati. Red, Ya, tugas kemarin gimana? udah selesai sih, nanti tinggal dikirim aja ke komandan. Beneran? Beneran sih? Jangan lupa ini ya, cross check sebelum dikirim. Oh ya, nanti aku double check deh sebelum aku kirim. Thank you ya, udah diingetin. Sip. Capek sih, tapi seru juga ya. Rasanya pengen jadi kayak Pak Hadianto yang tetap rendah hati walaupun dia udah dipecat kan. Nah, bener banget tuh. Aku kagum banget waktu baca kutipannya. Unlock your potential. Kata kompeten itu bukan cuma pintar, tapi tetap tumbuh dan terus belajar. Meskipun Bapak Hadianto menjelang pensiun, beliau tetap belajar dan terus bertumbuh. Kami siap menjadi ASN yang Berkompeten, bekerja dengan teliti, berinovasi. dan melayani dengan hati. Bye-bye. Menjadi ASN bukan hanya soal bekerja, tapi tentang bagaimana kita hidup berdampingan, saling menghargai, dan menjaga kepercayaan. Harmonis berarti berjalan bersama meski langkah yang berbeda. Belajar menahan ego, mau mendengar sebelum berbicara, dan menghargai setiap perbedaan dengan hati yang terbuka. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Hadianto dalam Punggawa Aset Negara, beliau menanamkan budaya handal, yaitu harmonis, amanah, digital, akuntabel, dan loyal, agar organisasi tak hanya kuat secara sistem, tapi hangat secara manusiawi. Di tengah kerja keras, harmonis hadir dari hal yang kecil, dari ucapan terima kasih, dari tangan yang mau membantu tanpa diminta, karena harmonis bukan hanya suasana, tetapi pilihan untuk saling memahami. Dan di atas harmonis ada nilai yang meneguhkan, yaitu loyalitas. Loyal berarti setia pada nilai dan tanggung jawab, bahkan ketika tak ada yang melihat. Dalam kisahnya, Bapak Hadianto tetap teguh menjalankan keputusan dengan sepenuh hati, meski kadang berbeda pandangan. Kesetiaannya tak berhenti di kantor. Ia dan istrinya Wida saling melengkapi, hidup berdampingan dalam harmonis dan komitmen. Dari beliau, kita dapat belajar bahwa loyal bukan hanya pada atasan, tetapi juga pada nilai dan bangsa. Karena ketika hati sudah setia, langkah sekecil apapun akan tetap berarti bagi negeri ini. Dunia berubah setiap hari. Teknologi, kebijakan, dan cara kerja yang tak pernah berhenti bergerak. Sebagai CPNS, kami sadar bertahan saja tidak cukup. Kami harus beradaptasi. Bapak Hadianto dalam Punggawa Aset Negara mengajarkan hal itu lewat tindakannya. Ia berani membawa Kementerian Keuangan bertransformasi digital, membangun SPAN dan SAKTI, dan Digipai agar keuangan negara dikelola dengan transparan dan efisien. Ia tahu adaptif bukan sekedar ikut zaman, tapi siap berubah tanpa kehilangan arah. Kami juga belajar bahwa setiap perubahan membawa tantangan, tapi juga peluang untuk tumbuh. Dan dalam setiap perubahan ada satu hal yang membuat semuanya mungkin, yaitu kolaborasi. Ya, Bapak Hadianto tidak pernah berjalan sendiri. Ia sering kali membuka ruang dialog, membimbing pegawai muda, dan percaya bahwa ide besar bisa lahir dari siapa saja. Ia sering berkata, "Unlock your potential." Sebuah pesan sederhana bahwa kolaborasi bukan soal siapa yang paling hebat, tapi bagaimana kita tumbuh bersama. Kami, para CPNS, juga belajar.
Kolaborasi bukan cuma berbagi tugas, tetapi berbagi semangat. ASN yang adaptif dan kolaboratif adalah mereka yang tak takut berubah, tapi tetap saling menggandeng dalam setiap langkah. Karena pengabdian sejati bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang bisa tumbuh bersama untuk Indonesia yang lebih baik.